Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, dan naik oleh malaikat hafazah bi amalil abdi, dengan membawa amalan seorang hamba. Wa huwa yazhu, padahal dia amal itu bersinar. Kama tazhun nujumu wal kaukabud durriyu, sebagaimana bersinar oleh bintang, wal kaukabud durriyu, dan bintang yang bercahaya. Lahu dawiyun, yang bagi amal itu ada suara berdengung. Wa tasbihun, dan tasbih, bisaumin, dengan puasa, wa sholatin, dan sholat, wa hajjin, dan haji, wa umratin, dan umrah. Fa idan tahau ila sama'ir rabi'ati, maka apabila telah sampai oleh mereka malaikat hafadah ke langit yang keempat, qalal malakul muwakkalu biha, maka berkata oleh malaikat yang ditugasi dengan langit keempat, qifu, berhentilah kamu, wadribu, dan pukulkan olehmu, bihadzal amali, dengan ini amal, wajah sahibihi, pada muka pelakunya. Ana malaku sahibil i'jab, adapun aku yaitu malaikat pelaku ujub. Amaroni rabbi an la ada'a amalahu yatajawazuni ila ghairi, telah memerintah akan daku oleh Tuhanku akan bahwasanya tidak meninggalkan oleh aku akan amal si hamba, yatajawazuni, melewati oleh amal ni akan daku, ila ghairi, kepada selainku. Innahu, sesungguhnya si hamba, kana idza amila amalan, adalah si hamba yaitu apabila melakukan ia akan satu amalan, adkhalal ujba fihi, maka memasukkan si hamba akan rasa ujub pada amal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih membahas hadisun tawilun rawahu Ibnul Mubarak fi kitabihi Az-Zuhdi. Hadis yang kita baca malam hari ini di dalam Minhajul Abidin adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak, di dalam kitabnya namanya Az-Zuhud.
berbicara bagaimana setiap pintu-pintu langit ada malaikat khusus namanya Satgasus. Namanya Satuan Tugas Khusus, tapi bukan merah putih. Begitu. Ada malaikatnya dalam setiap langit. Jadi di langit itu ada penunggunya, kata kita orang. Ada seorang hamba Allah punya ibadah sangat luar biasa. Apa dia punya solat, apa dia punya puasa, apa dia daripada tasbihnya, apa dia dari punya la ilaha illallahnya yang dia baca. Amalannya luar biasa. Sehingga malaikat hafazah yang melaporkan amalan harian naik dari bumi menuju langit pertama. Di langit pertama lolos, lolos, ndak bunyi nit, ndak bunyi. Sampailah malaikat langit pertama muji-muji, ini amalan amat sangat luar biasa. Naik langit kedua juga lolos, dipuji-puji amat sangat luar biasa. Naik langit ketiga juga lolos, dipuji-puji amat sangat luar biasa. Naik langit keempat. Nah, pas di langit keempat bunyi alarmnya. Nit. Ada alarm di langit keempat. Maka ketika itu amalan yang luar biasa, ada suara, kalau bahasa kampung namanya gumerenggeng, gitu suaranya. Saking banyaknya subhanallah, banyak catatan tasbihnya tuh luar biasa. Catatan la ilaha illallahnya luar biasa. Kan diratib macam-macam wiridan tuh. Maka di langit keempat ini malaikat yang ditugasi untuk jaga langit keempat. Dia bilang, qifu, berhenti. Anda kudu berhenti. Berhenti. Loh, ini amalan bagus, kata malaikat hafadzah. Ini amalan luar biasa. Kenapa disuruh berhenti? Kata dia, bukan berhenti doang, lemparkan ke mukanya. Ke muka si empunya amal. Lemparin ke wajah yang empunya amal ini. Begitu, lemparin, buang. Ada apa? Dia bukankah enggak menggibah? Oh iya. Ini enggak ada. Makanya di langitnya lolos. Bukankah dia enggak sombong? Juga lolos. Semuanya lolos. Tidak ada yang enggak lolos. Tapi di saya ini tugasnya untuk mengecek ujub. Ujub itu bangga diri. Bangga diri. Jadi isti'zamun ni'mah ma'anisyanil mun'aim. Ujub itu menganggap hebat. Isti'zamun nafsi bin ni'mah ma'anisyanil mun'im. Ujub itu menganggap diri hebat, lupa yang ngasih hebat
Allah. Itu namanya ujub. Ujub ini lebih besar dosanya dibanding sombong. Kalau sombong dosanya kecilan. Orang riya dosanya kecilan. Padahal riya syirik. Syirik kecil. Tapi ujub lebih gede. Kenapa? Kalau riya mesti harus ada orang lain. Kalau sendiri mah nggak bakalan riya. Kalau sombong kudu ada orang lain. Orang kita sebut pesaing. Orang lain. Maka kita bisa sombong. Kalau Tarsan sombong nggak? Hah? Kenapa enggak? Enggak ada orang, emang dia doang. Mau sombong sama siapa? Tarsan. Tapi ujub bisa Tarsan. Hebat gue. Bisa begaul sama macan, sama ini, sama itu. Bisa. Ujub mah di kamar saja bisa. Hebat gue ini. Bisa sholat tahajud 100 rakaat di hatinya. Hebat gue. Enggak hebat Allah ngasih nikmat ame gue. Itu namanya syukur. Ujub ini akhlak buruk, syukur akhlak baik. Sebetulnya istilah lainnya bukan syukur, namanya tahaddus bin nikmat. Tapi tahaddus bin nikmat itu syukur. Wong nabinya. Sebab syukur lawanannya kufur. Kufur nikmat. Tapi kalau ujub lawanannya tahaddus bin nikmat. Menyebut-nyebut kurnia Allah. Itu syukur. Terima kasih. Jadi di langit keempat ditahan itu ibadah, na'udzubillah min dalik, ibadah seseorang hamba itu ditahan sama malaikat. Kata malaikat, buang ke mukanya. Itu udah parah. Kalau udah dibuang di mukanya udah parah. Kenapa? Sebab saya ini malaikat yang ditugasi oleh Allah, kagak boleh amalan orang ujub naik ke langit kelima. Naik keempat. Menuju kelima. Enggak boleh. Jadi 4 aja kagak lolos, apalagi 5. Enggak boleh. Udah di lantai 4 masuk kagak boleh karena ujub. Jadi ujub. Untuk kita biar enggak ujub, kita harus sadar la haula wala quwata illa billah. Ba'da asar 100. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, kecuali bila ada daya, ada kemampuan, itu murni pertolongan Allah. Ujub tuh bahasa Indonesianya, bahasa lainnya gue gitu loh. Hah? Kan suka denger tuh. Gue gitu loh. Tuh namanya ujub. Dengar-dengar anak abang ini dari 1000 murid yang ranking 1 anak abang. Kira-kira jawaban kita apa? Iya, siapa dulu? Bapaknya. Anak yang satunya dari 200 murid yang gak naik, anak dia yang atunya. Kira-kira jawabannya siapa dulu bapaknya enggak? Kagak. Jawabannya apa? Nasib.
Jawabannya apa nasib tuh? Apa nasib? Hah? Apa nasib? Perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Tapi kalau anak kita lulus, perbuatan kita, bukan takdir Allah. Begitu. Begitu. Ini namanya disebut ujub. Gue gitu. Padahal nggak bisa. Ini nih, walaupun jari kita beda-beda menyatu. Kalau nggak ada jari manis susah. Apalagi ente nikah, pasang dicari, kemana mau nyarinya? Iya kagak ada. Kagak ada. Jadi supaya kita tidak ujub, auratnya itu auratnya la haula wala quwata illa billah ba'da asar 100 kali atau antara qabliyah asar dan sholat asar, mana aja lah yang kita luas. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi harus tahu maknanya, bahwa segalanya berkat pertolongan Allah. Indonesia aja begitu. Dalam undang-undang dasar pembukaannya, berkat rahmat Allah. Itu menunjukkan tidak ujub. Begitu hebat meriam, gitu hebat bambu runcing ngelawan meriam, enggak. Yang hebat Allah. Jadi ananiyah namanya. Ananiyah itu gue gitu loh. Ini nih penyakit ujub. Buang gue. Allah aja saudara mendidik kita. Mendidik kita dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat yang lain banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Kenapa kami? Bukan aku gitu loh, bukan. Kami. Karena ada andil dari makhluknya. Yang ngapal-ngapal Quran itu jaga Quran. Nabi jaga Quran. Ulama-ulama madhab jaga Quran. Malaikat jaga Quran. Maka biar kata yang ngapal itu dari Allah, Allah sebut kami yang jaga. Andil orang lain tuh ditarik. Andil orang lain. Ibarat kita punya anak, anak gue. Jangan. Tuh, padahal ada bini kita. Kan kalau kita doang mau kagak keluar anak. Keluar anak enggak? Hah? Lah kagak. Kan ada bini. Anak kita. Begitu. Begitu. Anak kita. Jangan. Aku Pancasila. Aku enak. Jangan. Apaan? Kita. Gitu. Kita. Jadi kita enggak satu orang. Banyak komponen yang terlibat di dalam situ. Allah didik untuk apa? Untuk kita tidak ada ujub. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kan
Enggak Allah, ada malaikat Jibril yang bawa, malaikat Mikail yang nyalin lauhul mahfud, Jibril taruh di Baitul Izzah, lalu dikasih ke Nabi. Ini bahasanya kami, bukan inni anzaltuhu fi lail. Aku, kami, namanya pendidikan dari Allah untuk menyebutkan orang-orang itu ada andil. Begitu. Jangan sampai disebut ini perwakilan rezim apa perwakilan rakyat. Begitu. Jadi harus jelas singkatannya ini. Ada andil gitu. Kita orang nih kalau lah ujub, amal tuh udah pasti ditolak. Ujub nih dalam hati. Hebat gue doang yang 100.000, yang lain 2.000. Di hati. Di hati. Itu langsung ganjarannya kagak ada. Setiap amalan kita yang kemarin-kemarin kerjain tuh, di hatinya ada begitu. Itu langsung pas. Habis. Fala tuzakku anfusakum. Anda jangan sok suci. Begitu. Jangan ujub, jangan. Bagaimana biar kita nggak ujub? Begini. Biar gampang, kayak ngaji nih, ngaji. Kita bisa ngaji. Kata kita, hebat gua. Hujan-hujan begini masih terabas juga dari Kelapa 2. Contoh Bang Adi, bukan nuduh, bukan. Kata kita di hatinya nih, kata kita, hebat gue. Hujan-hujan juga gue ngaji, nggak kayak dia. Kalau kayak dia berarti sombong. Kalau ujub enggak ada kayak dia. Hebat gue ya. Begitu, biar kata kehujanan nggak sakit. Hebat gue. Begitu. Hebat gue, biar kehujanan nggak sakit. Tuh, bagaimana biar bisa menghilangkan itu? Caranya begini. Kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Kayaknya udah kelewat juga di kitab kita ini. Gambarannya begini. Ada orang kaya raya. Ada orang kaya raya bilang sama kita, Bang, kata dia, ini kunci lemari duit. Di rumah saya ada duit. Ada banyak berangkas yang isinya duit muat. Begitu, duit muat. Bukan Patimura, bukan juga Soekarno-Hatta. Ini dari Amerika. Udah mendiang. Lemari. Ini kuncinya. Lo ambil semuanya buat lo. Lalu kita ambil kunci. Kita buka berangkas. Kita duit semuanya. Kita bawa pulang. Ini kalau mau kita terangin, yang hebat kita apa orang kaya itu? Hah? Orang kaya itu. Begitu. Yang apa? Yang ngasih apa? Yang ngasih apa? Kunci. Kita hebat enggak? Kenapa enggak hebat? Orang udah ada kuncinya. Kalau udah kuncinya mau tinggal apa? Tinggal ambil. Orang kuncinya udah dikasih. Yang kunci timbang ngambil doang mah nggak ada hebatnya. Yang hebat mah yang ngasih kunci. Nih kita duduk ngaji, dikasih kunci sama Allah. Kaki sehat, tangan sehat,
mata sehat, akal sehat, nyawa, taufik, sampai kita duduk. Hebat gue ngaji? Enggak. Yang hebat Allah, yang ngasih kunci. Bisa kita ngaji, bisa kita duduk di majelis ilmu, itu karena ada taufik dari Allah. Dicutik aja sama Allah, ceweknya nelpon, simpedes, simpanan orang perkotaan yang ada di pedesaan. Nah, itu kagak jadi. Nggak usah kayak begitu. Mau ke majelis, mau kemana? Ngaji. Abang mau kemana? Ini mau makan nasi dulu gratis sama duren. Lu mau makan nggak? Ngaji apa? Duren ya? Kimia Farma. Masuk. Emang tahu? Ya Allah tahu. Begitu. Makan duren aja dah. Ngaji mah besok juga masih ketemu. Dicutik dikit aja kagak ngaji. Kalau Allah udah cutik, apa aja. Allah tuh kalau udah cutik, pas Allah tuh. Maka segala kekuatan yang ada ini dari Allah. Coba yang dicutik akalnya, apa enggak pindah ke Grogol? Bener enggak? Itu akal nikmat besar. Dicutik. Belum lagi dicutik kakinya, bunyi kotek-kotek, kotek-kotek. Begitu. Ini repot. Jadi segalanya ini dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Segalanya dari Allah. Yang berhak dipuji Allah, baliknya Allah dah yang hebat. Kita mah nggak ada hebatnya, makhluk lemah. Mana hebat kita? Begitu. Kita mah nggak ada hebat sama sekali. Yang hebat mah Allah. Yang hebat Allah. Yang hebat bukan kita. Bila kita ada merasa diri kita pintar, diri kita ahli ibadah, itu jatuh dari pandangan kasih sayang Allah. Iblis tuh asalnya begitu. Asalnya ujub dulu. Dari ujub ini muncul sombong. Hebat gue. Malaikat bukan, ibadah gue luar biasa. Padahal gue bukan malaikat. Gue jadi khazinul jannah, penunggu surga. 200 tahun. Sebelum Adam, 200.000 tahun. Sebelum Nabi Adam dicipta, iblis udah ibadah luar biasa. Ibadah luar biasa. Begitu. Ibadah. Ilmu luar biasa. Ibadah luar biasa. Cuman iblis ini ibadah doang, ilmunya kalau Adam ilmunya banyak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka antara abid dan alim, afdolan alim. Sebab abid tergelincir tuh iblis dengan ujub yang melahirkan kibir, sombong. Maka saudara, kita harus buang tuh daripada sifat ujub, merasa diri paling suci, merasa diri paling ibadahnya, merasa diri paling ini. Biar kita enggak ujub, begitu kita duduk bareng-bareng ama yang kaya, kita duduk ama yang miskin, kita duduk. Begitu Nabi itu makan bareng
khodim-khodimnya bareng, ketemu raja-raja jadi bareng. Innama ana abdun aqulu kama yaqulul abd. Sesungguhnya saya ini hamba, ya kayak normalnya hamba. Dah. Itu biar kita tidak ujub. Jadi ujub mah enggak perlu ada orang lain, sendiri aja bisa. Jadi pas kita baca Quran dalam satu malam dapat 3 juz, kata kita hebat juga gue. Itu namanya ujub. Ganjaran 3 juz tuh hilang dengan begitu doang. Hanya capek doang. Makanya kita ini ibadah belum tentu diterima. Maka diberi panjang umur ini sama Allah. Jangan-jangan kita ini miskin pahala. Begitu. Diceklah di hati kita. Adakah sifat ujub? Dan itu dibuang biar hilang segala sesuatu. Kita ngomong lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadihin nikmah. Biar enggak ujub. Makasih ya Allah atas nikmat ini. Waduh, abang ini luar biasa dermawannya. Allah yang ngasih, cuman saya nyalurin nikmat Allah aja. Jangan lepas kalimat Allah mengawali apa aja. Namanya tahadus bin nikmah. Wih, motornya baru, picek, bukan PCX. Ente salah baca. Ini motor mahal, begitu. Ya sombong lagi, begitu. Allah yang kasih nikmat. Kan kita orang dikasih maziyah. Segala sesuatu ada nilai plus, ada kelebihan. Itu Allah kasih semuanya. Apa aja ada nilai plusnya. Ada. Begitu. Nah, kita baca Quran 3 juz. Alhamdulillah, kau beri saya taufik sampai saya bisa baca Quran 3 juz. Beri saya keistiqomahan ya Allah. Begitulah kita baca dalail, kita baca rotib, baca sallallahu alaihi Muhammad 100 habis salat. Ini kita harus bersyukur Allah yang ringanin lidah kita untuk bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tak beri kita taufik, enggak bisa. Lidah kita nih muji-muji bersolawat kepada Rasul. Banyaklah amalan-amalan anti ujub. Ada alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Supaya enggak ujub. Kenapa kita suruh baca solawat? Biar kita enggak ujub. Ingat Nabi Muhammad, hebat gua sholat khusyuk kagak. Ini ampe bisa khusyuk. Sholat ini yang ngajarin ini dia. Kenapa baca sallallahu Muhammad abis salam? Ingat sholat yang kita kerjakan yang ngajarin ini hamba. Yang kita baca sholawatnya dengan sallallahu alaihi, ini dia. Makasih ya Rasulullah, sampai saya diajarkan cara komunikasi dengan Allah. Rasulullah. Maka bersolawat itu biar kita nggak ujub. Kalau kita udah hilang nih ujubnya, kibir dan seterusnya, tinggi derajat kita. Inilah ilmu namanya maksiat batin. Kita harus buang nih penyakit-penyakit begini. Iya, maksiat hati, maksiat
batin. Itu amal kelihatan oleh malaikat, hafadhoh hebat, tapi ternyata ada malaikat yang tugasnya ngontrol batin. Begitu. Itu begitu. Bila kita dalam kehidupan kita ada ujub, itu buang di hati. Biar hilang, Allah sebut, wah Allah, abang nih bisa dermawan, Allah bagi rezeki. Oh, abang ini majelisnya banyak, Allah. Kalau Allah nggak kasih kurnia, kagak. Abang ini, masya Allah, Allah, semuanya Allah. Jadi apa aja balikin ke Allah, Allah. Itu biar kita tidak muncul keujuban, begitu. Jadi sandarannya Tuhan, bukan sandarannya ibadah. Kalau bahasa Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz salah. Di antara pertanda pegangannya potensi diri amal, bukan pegangannya kurnia Allah, itu pastikan akan kurang pengharapannya ketika gagal, akan kurang rasa takutnya sama Allah ketika maju usahanya, ketika gagal, ketika ini, ketika itu begitu. Jadi balikin apa aja sama Allah. Kita punya anak, lu punya anak aja, emang gua mau tokcer banget, tokcer kagak. Yang hebat Allah, kita nggak ada hebatnya, yang hebat Allah. Makanya suruh baca Imam Haddad, Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ini Allah kasih ketetapan, bukan saya, Allah. Kalau kita mau tahu apa, dicutik juga akal kita. Yang tadinya pinter jadi kagak pinter. Lah disebutnya kumpul di gerogol kalau akalnya dicutik. Mau ngapain kita? Maka hindarkan keujuban dengan cara pulangkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai kurnia-kurnia yang kita dapat. Hakikatnya wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang ada pada dirimu berupa nikmat sehat, nikmat duit, nikmat usaha laris, nikmat anak, semuanya sebenarnya dari Allah. Jadi yang hebat mah Allah. Makanya Nabi bilang, lan yadkhulal jannata ahadun bi amali. Enggak ada seorang pun yang masuk surga dengan ibadah. Wong ibadahnya hasil takdir Allah. Ampe Nabi ditanya, ente juga ya Rasul? Iya, kami juga enggak masuk surga dengan amal, kecuali orang itu dapetin rahmat Allah. Makanya suka ada doa, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayangmu, rahmatmu, rahmat itu di dalamnya ada taufik, hidayahmu, lebih saya harapkan dibanding ibadah. Saya nyandarnya ama rahmat aja, nyandarnya bukan ama ibadah. Ibadah kita mah ancur-ancuran. Wa maghfiratuka awsa'u min dunubina.
ampunanmu jauh lebih banyak dibanding dosa yang saya lakukan. Dosa saya banyak, tapi saya yakin ampunanmu lebih banyak. Bila dosa saya gerobak, ampunanmu segunung. Begitu. Bila dosa saya gunung, ampunanmu bergunung-gunung. Luas. Supaya apa? Supaya kita tidak muncul. Sebab ternyata bila orang terjangkit penyakit ujub, maka amaliyahnya naik langit keempat aja mentok. Segitu dah tuh. Satu langit aja. Begitu. Ngajinya. Langit 4. Segini aja. Baik. Ada yang ditanya mungkin dari materi.